Ye Chen terkejut mendengar suara itu, dan segera ditemukan. Dia segera tidak kembali ke kepalanya dan mengerahkan seluruh tenaga untuk meluncurkan mode untuk melarikan diri. Nak, aku akan melihat kemana kau pergi. Pria parubaya berjubah biru berkata dengan dingin. Kekuatan kedua pria parubaya itu pasti lebih dari 9 tingkat keadaan pelatihan Qi. Bahkan jika mereka tidak menggunakan sihir apapun, mereka dapat terbang di udara. Hanya orang-orang kuat di atas tingkat dasar yang dapat melakukan ini. Kecepatan kedua pria parubaya itu sangat cepat, dan mereka segera mendekati Ye Chen. Kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen terkejut dalam hatinya dan meminum sebotol cairan roh. Kekuatan roh melonjak ke depan, menggigit giginya. Namun, kecepatan kedua pria parubaya itu benar-benar terlalu cepat, bahkan jika Ye Chen sekuat tenaga, juga tidak dapat melarikan diri. Pria parubaya yang tinggi itu melompat ke depan dan muncul di depan Ye Chen, menghalangi jalan Ye Chen. Wajah Ye Chen berubah sangat besar dan berhenti, dikelilingi oleh bagian depan dan belakang. Katakan, di mana benda itu? Tatapan mata pria jangkung itu dingin. Apa? Ye Chen tidak berdaya, dan dia juga sial. Aku pura-pura bodoh. Aku pernah ditipu olehmu sebelumnya. Benar-benar menyebalkan. Di mana barang yang diberikan Li Xiongfeng padamu? Jika kau tidak memberitahuku, aku akan segera membunuhmu. Pria parubaya berjubah biru itu berkata dengan marah. Aku tidak tahu apa-apa. Bajingan itu sama sekali tidak memberiku apapun. Dia hanya memberiku tas. Di mana aku bisa mengalahkanmu? Tidak perlu berbohong. Ye Chen berkata. Kurasa kau tidak bisa melihat peti mati itu atau meneteskan air mata. Pria parubaya berjubah biru itu hanya mendengarkan, tubuh Li Xiongfeng tidak ada, itu pasti ada di tubuh Ye Chen. Tubuh pria parubaya berjubah biru itu berkelebat dan muncul di depan Ye Chen. Begitu Ye Chen bereaksi, dia hanya merasa tubuhnya telah meninggalkan tanah, dan rasa sakit yang tajam datang dari dadanya. Puff! Ye Chen terbang beberapa kaki jauhnya, memuntahkan seteguk darah, dan dadanya sangat sakit. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengambilnya hari ini, kedua orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, Ye Chen menatap dua pria parubaya, tiba-tiba terlintas niat membunuh di matanya. Apakah kau ingin mengatakannya sekarang? Pria parubaya yang tinggi itu mendengus dingin. Ye Chen batuk seteguk darah. Rasa sakit yang tajam di dadanya membuatnya sulit untuk membuka mulut dan berkata, aku bilang. Suara Ye Chen sangat lemah. Dia tidak bisa mendengar itu terlihat jelas di kejauhan. Pria parubaya berjubah biru itu mendengus dingin dan pergi ke Ye Chen dan berkata, cepat bicara, atau aku akan membiarkanmu mati. Terlebih lagi, kota-kota di dekat kaki gunung tidak akan damai. Hati Ye Chen dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia menahannya tanpa kehilangan suara dan warnanya. Dia berkata dengan lemah, sesuatu. Petik 2. Apa? Suara Ye Chen terlalu kecil. Pria parubaya berjubah biru tidak dapat mendengarnya sama sekali, jadi dia harus berkumpul di depan Ye Chen untuk mendengarkan. Sesuatu ada di. Suara Ye Chen serak dan lemah, yang hanya bisa didengar samar-samar. Pria parubaya berjubah biru menyesali bahwa dia telah memukul begitu keras dengan satu tangan. Pria parubaya berjubah biru telah mendekatkan telinganya ke mulut Ye Chen, dan tubuhnya dekat dengan Ye Chen. Pada saat ini, mata Ye Chen penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menggigit telinga pria berjubah biru itu. Kekuatan spiritual yang telah terkumpul di telapak tangannya dipukul keluar, dan seekor ular yang melompat terbunuh. Tiba-tiba tangan Ye Chen, pria berjubah biru dan pria jangkung tidak sedikit pun bertahan. Pria berjubah biru itu berteriak, lalu darah menyembur keluar dari punggungnya, dan sebuah lubang darah tertusuk di dadanya. Bang! Pria berjubah biru itu dengan marah menamparkan Ye Chen keluar dari ruangan. Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Telinga pria berjubah biru itu dimuntahkan ke samping. Puff! Pria berjubah biru itu menyemburkan darah dan berlutut di tanah tanpa daya, tetapi matanya penuh dengan kebencian. Apa kabar, adik seperguruan? Pria jangkung itu segera melangkah maju dan membantunya, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen akan bergerak saat ini. Aku akan membunuhnya. Bunuh dia. Pria berjubah biru itu meraung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pria jangkung itu juga marah.
Dia pergi ke Ye Chen dan penuh dengan pembunuhan. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak akan pernah memberitahu mereka di mana barang-barang itu berada. Aku akan membunuhnya sendiri. Meskipun pria berjubah biru itu terkena lubang darah, kultivasinya tidak dapat membunuhnya secara langsung. Dia melihat telinganya, matanya berlumuran darah, dan kekuatan spiritualnya melonjak di tangannya, dan dia menamparkan Ye Chen. Namun, pada saat ini, dantian Ye Chen tiba-tiba menyala, dan diagram 8 diagram Tai Chi keluar dari tubuhnya. Bang! Pria berjubah biru itu menepuk telapak tangannya pada 8 diagram Tai Chi, yang tetap tidak bergerak. Pria berjubah biru dan pria jangkung terkejut melihat ini. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, ikan yin yang dalam 8 diagram Tai Chi bergegas keluar, berubah menjadi 2 pedang terbang dan membunuh kedua pria itu. Wajah kedua pria itu berubah sangat, mendorong kekuatan spiritual untuk menolak, tetapi kekuatan spiritual mereka tidak dapat melawan di depan 2 pedang terbang itu, dan mereka langsung hancur. Kedua pedang terbang itu menusuk kepala kedua pria itu. Kepala kedua pria itu menyemburkan darah dan mata mereka membelalak, mereka tidak menyangka akan mati. Mereka jatuh ke tanah dan mati dengan mata tertutup. Ye Chen diselimuti oleh 8 diagram Tai Chi. Roh dalam diagram itu memperlihatkan tubuh Ye Chen, dan Ye Chen bersinar dengan cahaya terang. Aduh! Tiba-tiba, sebuah desahan datang dari 8 diagram Tai Chi. Suara itu sangat lemah dan tampak sangat lemah. Setelah beberapa saat, 8 diagram Tai Chi tidak memasuki ladang ramuan Ye Chen, tetapi seluruh cahaya tubuh Ye Chen tidak menghilang, dan cairan roh yang memasuki tubuhnya terus-menerus memperbaiki luka Ye Chen. Di pagi hari, ada lapisan kabut di Longshan, dan ada tetesan embun sebening kristal yang tergantung di dedaunan. Di bawah sinar matahari, mereka bersinar. Kelopak mata Ye Chen bergerak beberapa kali, perlahan terbuka, matanya berputar, beberapa keraguan. Kemudian dia tiba-tiba duduk dan memeriksa dirinya sendiri. Aku tidak mati. Dalam keterkejutan Ye Chen, dia melihat 2 mayat tergeletak di depannya. Dia bahkan lebih terkejut dan benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka berdua mati? Ye Chen melihat lubang darah di kepala kedua pria itu, sungguh fantastis. Dia pingsan dengan jelas. Bagaimana dia bisa membunuh kedua orang ini? Apakah orang lain menyelamatkanku? Bunuh kedua pria ini. Ye Chen menebak, tetapi dia juga merasa itu tidak masuk akal. Jika seseorang menyelamatkannya, mengapa dia masih dibiarkan berbaring di pegunungan? Terlebih lagi, apakah ada orang yang lebih kuat di sini daripada kedua pria itu? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan sama sekali tidak mengerti. Dia merasa ada terlalu banyak hal aneh baru-baru ini, yang semuanya sangat fantastis sehingga berada di luar jangkauan imajinasinya. Lupakan saja, jika kamu bisa selamat, kamu bisa membakar dupa dan menyembah Buddha. Ye Chen tidak lagi berpikir, menatap tubuh 2 pria itu. Aku hampir terbunuh olehmu. Aku bilang aku tidak mengambil apapun. Kau tidak percaya. Apakah kau baik-baik saja sekarang? Apakah kau senang? Ye Chen menghela nafas melihat kedua mayat itu, tetapi tangannya sudah memeriksanya. Jika 2 pria parubaya itu bisa berdiri, mereka pasti akan memukul Ye Chen dengan keras. Tidak ada apa-apa pada kedua pria parubaya itu. Ye Chen menurunkan 2 kantong langit dan bumi, dan tanda jiwa telah menghilang. Ye Chen membuka kantong-kantong itu. Ada banyak kristal merah di setiap kantong, 2 kristal oranye, 4 pedang terbang, dan beberapa hal lain-lain yang tidak diketahui Ye Chen. Ye Chen tidak peduli, semuanya dimasukkan ke dalam kantong langit dan bumi mereka sendiri. Mereka semua sangat tinggi. Apa yang membuat mereka begitu peduli? Ye Chen duduk di tanah sambil berpikir, Li Xiongfeng lebih baik mati daripada memberi, apa itu? Ye Chen melihat ke kejauhan dan mengerutkan kening. Tidak ada barang-barang di tubuh Li Xiongfeng, jadi itu pasti disembunyikan. Apakah itu disembunyikan sebelum dia jatuh atau sebelum ini? Ye Chen berdiri dan menggunakan jurus anginnya untuk datang ke tempat di mana ia menyerang dan membunuh beruang hitam itu. Disinilah ia pertama kali melihat Li Xiongfeng. Li Xiongfeng berasal dari arah ini, jika ia ingin menyembunyikan sesuatu, seharusnya ke arah ini. Ye Chen mengangguk sambil berpikir dan menelusuri arah ini. Meskipun tidak jauh di dalam Gunung Longshan, tempat ini juga merupakan tempat di mana monster sering muncul.
Ye Chen dengan hati-hati mencari-cari dan memperhatikan monster. Ye Chen melihat sebentar dan melihat tumpukan puing di depannya. Jika Anda ingin menyembunyikan sesuatu di sini, sulit untuk menemukannya jika Anda tidak mencarinya dengan hati-hati. Ye Chen datang ke tumpukan puing dan mulai mencarinya dengan hati-hati, tidak melepaskan tempat manapun. Namun, saat ini, Ye Chen mendengar suara napas berat. Ia mendongak dan melihat seekor siamang sedang menatapnya. Ada juga sekantong surga dan bumi di tangan siamang itu. Mata Ye Chen berbinar. Ini pasti yang disembunyikan Li Xiongfeng. Siamang itu tidak sengaja mengambilnya. Namun, siamang ini memiliki 6 tingkatan tingkat pelatihan Qi, yang merupakan tingkat yang jauh lebih tinggi dari Ye Chen. Tidak mudah untuk membunuh siamang ini dan merebut tas surga dan bumi. Siamang menatap Ye Chen dengan sepasang mata besar, gigi yang ganas, dan meraung ke arah Ye Chen. Ye Chen merasakan sakit gendang telinga bergetar dan tanpa sadar bergerak mundur. Kemudian, lengan siamang yang panjang itu menepuk ke arah Ye Chen, dan kekuatan spiritual melonjak di telapak tangan. Tamparan ini tidak bisa lebih dari itu. Ye Chen dengan cepat mundur dari seni mode. Siamang itu menamparkan batu hingga berkeping-keping dan bergegas ke Ye Chen lagi. Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa menyentuh siamang bersamanya. Ini sama sekali bukan kontes. Itu hanya bisa dimenangkan oleh kebijaksanaan. Sekarang dia senang bahwa siamang tidak memiliki sihir dan tidak memiliki alat sihir. Kalau tidak, dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam hal apapun. Ye Chen meluncurkan seni mode dan bergerak cepat. Lengan siamang seperti palu. Setiap kali, ia dapat menghancurkan batu menjadi berkeping-keping, dan tanah akan hancur menjadi lubang besar. Ye Chen mendesak 3 pedang terbang, yang merupakan jumlah yang dapat dikendalikan Ye Chen sepenuhnya. 3 pedang terbang keluar dan berubah menjadi cahaya. Siamang adalah monster primata. Kecerdasannya lebih tinggi dari monster biasa. Mereka tahu cara menghindari pedang terbang dengan cepat, yang membuat Ye Chen pusing. Ketika Ye Chen meluncurkan seni mode untuk menghindari serangan siamang, 3 pedang terbang terbunuh dari arah yang berbeda. Pada saat yang sama, Ye Chen mengumpulkan kekuatan spiritual di tangannya dan meraung untuk memukul seekor ular. Ular itu dengan cepat melesat dan membunuh siamang seperti kilat. Siamang diserang dari semua sisi dan meraung dengan marah. Dia mengangkat lengannya yang ramping dan memukul pedang terbang itu. Bang! Bang! Ye Chen benar-benar terpana. Siamang itu memotret 2 pedang terbang. Pada saat yang sama, tubuhnya juga memancarkan pedang terbang, tetapi dia tidak memancarkan serangan ular tank. Puff! Ular tank melewati sisi kanan perut siamang, dan darah menyembur keluar. Jika semakin dekat ke dalam, itu akan berada di tengah perut. Raungan. Siamang itu meraung kesakitan karena marah, sepasang mata itu telah menjadi merah darah, gila menuju Ye Chen bergegas mendekat. Ye Chen memiliki seni angin, kecepatannya lebih cepat dari siamang, bahkan menghindar, pohon-pohon di sekitarnya ditembak jatuh oleh siamang. Pergilah ke neraka. Setelah Ye Chen Lian meminum 2 botol cairan roh, dia meraung dan mendesak 4 pedang terbang untuk membunuh siamang itu. 4 pedang terbang membuat Ye Chen merasa sedikit keras, tetapi selama dia bisa membunuh dengan 1 pukulan, tidak ada masalah. Namun, Ye Chen tidak tenang, dan seekor ular rotan mengembun dari tangannya dan membunuhnya. 5 serangan saling menyerang bersamaan, tangan-tangan siamang roh melonjak, terus-menerus melesat keluar, langsung mengepakkan 2 pedang terbang. Puff! Sebuah pedang terbang menusuk dadanya, dan kemudian siamang itu menerbangkan yang lain. Puff! Ular itu menusuk jantung siamang, dan ada lubang besar di mulut mangkuk. Darah disemprotkan keluar. Siamang itu meraung kesakitan. Ye Chen dengan cepat mengambil 3 botol cairan roh untuk memulihkan kekuatan spiritual. Siamang itu tidak mati, terlepas dari serbuan ke Ye Chen, harus membunuh ini menyakiti manusianya. Ye Chen mendesak 3 pedang terbang untuk membunuh, dan siamang, yang telah terluka parah, bergerak lambat dan tidak dapat dihindari sama sekali. Puff! 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 Sebuah pedang terbang masuk ke kepala siamang, dan 2 sisanya menembus dadanya. Raungan. Siamang itu menggeram lemah, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Ye Chen menghela napas panjang. Jika dia tidak memiliki sihir dan alat sihir serta pasokan cairan spiritual, yang mati pastilah dia. Ye Chen menarik napas, mengeluarkan kristal iblis siamang,
lalu mengambil tas surga dan bumi dari tangan Siamang. Apa isinya? Ye Chen membuka tas surga dan bumi dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang lain di dalamnya, hanya gulungan emas. Ye Chen tertegun sejenak, mengeluarkan gulungan itu dan membukanya. Hal pertama yang terlintas di matanya adalah 3 karakter besar, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Berlatih Qijuan. Ye Chen merasa tercekik. Ini adalah kitab suci. Ye Chen membukanya sepenuhnya dan melihatnya. Jantungnya berdebar kencang. Inilah yang selama ini dia impikan. Ya Tuhan, tidak heran mereka semua menginginkannya. Ye Chen segera menyingkirkan kitab suci, tetapi kegembiraan di hatinya tidak bisa tenang. Dampaknya padanya terlalu besar. Setelah sekian lama, Ye Chen perlahan menjadi tenang dan sedikit mengangkat alisnya. Ia berpikir, ini adalah latihan Qijuan. Dengan kekuatan mereka harus berlatih dan membangun gulungan fondasi. Apakah kitab suci ini tidak biasa? Ye Chen menggelengkan kepalanya lagi dan membantah pernyataan ini. Bahkan jika ketiga orang itu kuat dalam membangun lingkungan fondasi, yang mereka butuhkan adalah membangun gulungan fondasi. Namun, latihan gulungan Qi semacam ini juga merupakan harta karun, yang dapat mendukung klan. Tentu saja, mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk merebutnya. Tanpa sengaja mendapatkan harta karun seperti itu, suasana hati Ye Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia segera kembali ke kota Longyang dan mengunci diri di kamarnya. Ye Chen membuka gulungan emas itu dan dengan hati-hati melihat kata-kata di atasnya. Semakin dia melihat kata-kata itu, semakin dia tidak bisa tenang. Dengan gulungan udara latihan ini, aku tidak perlu menekannya di masa depan. Selain itu, aku tidak perlu berjalan memutar, dan pembangunan fondasi di masa depan tidak akan menjadi masalah. Ye Chen segera memasuki 8 diagram Tai Chi dan mulai berlatih. Di antara banyak kitab suci, gulungan pemurnian Qi adalah yang paling sederhana, tetapi sangat penting bagi para biksu. Keadaan berlatih Qi adalah keadaan meletakkan fondasi. Jika fondasinya tidak stabil, sulit untuk membangun fondasi. Oleh karena itu, setiap biksu membutuhkan gulungan latihan Qi untuk berlatih. Selama dia bukan orang dengan bakat yang sangat buruk, dia pasti akan membangun fondasi. Ye Chen berlatih sesuai dengan latihan gulungan Qi. Setelah hanya setengah jam, dia merasakan keuntungan memiliki kitab suci. Jika aku terus berlatih seperti ini, aku akan segera dapat membangun fondasi. Ye Chen sangat gembira. Dia memiliki cairan roh dan sejumlah besar cairan roh. Dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Selain itu, dia berlatih Qijuan. Kecepatan kultivasinya dapat dikatakan ribuan mil sehari. Waktu berlalu setengah bulan. Dalam setengah bulan ini, Ye Chen telah berlatih volume Qi. Namun, dia tidak mengalami terobosan apapun, masih menekan napasnya sendiri. Ye Chen berlatih lagi. Dia telah mempraktikkan semua kitab suci dari tingkat pertama hingga tingkat kelima untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Itu berarti dia akan menebus semua hal yang telah ditinggalkannya satu per satu. Dengan cara ini, fondasinya akan lebih stabil dan fondasinya akan lebih mudah dibangun di masa mendatang. Tuan muda kedua, Tuan telah keluar dari celah. Pada hari ini, Ye Mao datang untuk berteriak dengan gembira. Ye Chen sangat gembira, dan bergegas datang ke halaman Ye Fen. Ye Fen memiliki napas di sekujur tubuhnya. Ada cahaya di matanya, dan jiwanya penuh dengan vitalitas. Ayah, kau sudah mencapai tingkat ke-7 pelatihan Qi. Ye Chen Man sangat luar biasa, yang mana itu di luar dugaannya. Ye Fen berkata sambil tersenyum, kupikir itu adalah batas untuk berkultivasi ke tingkat ke-6 pelatihan Qi, tetapi aku tidak menyangka berhasil menembus ke tingkat ke-7 berlatih Qi. Itu semua karena cairan roh. Petik 2. Bagaimana keadaan ibumu sekarang? Ye Chen Man senang. Ibumu akan segera keluar dari celah gunung. Jika tidak terjadi apa-apa, itu akan menjadi puncak dari latihan Qi tingkat ke-6. Ye Fen tertawa, lalu wajahnya menjadi serius. Dia berkata, apa yang terjadi dengan ribuan keluarga baru-baru ini? Tidak ada berita dari ribuan keluarga. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Wajah Ye Chen menjadi serius. Ye Fen menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak peduli apa tujuan mereka, itu juga memberi kita waktu untuk berjuang. Ketika kakekmu meninggalkan bea cukai, tidak akan ada rasa takut pada ribuan keluarga. Beberapa hari kemudian,
Ling Yun keluar dari celah gunung dan mencapai puncak lantai 6 dari kondisi latihan Qi. Itu hanya sedikit kurang dari memasuki tingkat ke-7. Kemudian, Ye Lin dan pengurus rumah tangga Ye keluar satu demi satu. Ye Lin juga berhasil mencapai puncak lantai 6 latihan Qi, dan pengurus rumah tangga Ye dipromosikan ke puncak tingkat 5 latihan Qi, penuh kegembiraan. Sejak saat itu, Ye Xi, Ye Tian, dan Ye Wen semuanya telah melewati celah gunung. Ye Tian, yang memiliki kekuatan terendah dari ketiganya, telah menembus ke puncak dari 3 tingkatan kondisi pelatihan Qi. Ye Xi telah mencapai tingkatan keempat kondisi pelatihan Qi, dan Ye Wen telah mencapai tingkatan keempat kondisi pelatihan Qi. Selain itu, tubuhnya sangat jernih, yang jelas merupakan efek dari tubuh pemurnian ular kuno. Tuan telah keluar dari celah. Setelah sekitar 10 hari, Ye Nantian keluar dari bea cukai, yang membuat seluruh keluarga Ye gelisah. Di aula keluarga Ye, seluruh tubuh Ye Nantian penuh dengan napas, penuh momentum, dan di sepasang mata itu, ada semburan cahaya keemasan. Seluruh orang itu tampak jauh lebih muda, tubuhnya tinggi dan tegap, ada momentum yang tidak marah dari gengsi. Ye Nantian telah berhasil memasuki lantai 8 kondisi pelatihan Qi, dengan kekuatan yang kuat. Melihat seluruh kota naga, yang paling kuat dari 5 keluarga juga merupakan puncak dari lantai 8 Lian Qi. Namun, keluarga Ye, sekarang memiliki 8 tingkat pelatihan Qi, dan juga memiliki senjata ajaib dan seni sihir. Bahkan dalam menghadapi 5 keluarga besar, mereka sangat percaya diri dan tidak takut sama sekali. Pada saat ini, Ye Fen, Ye Lin dan Ye Chen semuanya ada di aula. Sekarang ayahku telah menembus 8 tingkat pelatihan Qi, aku akhirnya bisa mengangkat krisis keluarga Ye. Ye Lin tertawa. Sungguh aneh bahwa tidak ada gerakan di ribuan keluarga. Tapi sekarang kita tidak takut pada ribuan keluarga Ye tidak takut pada ribuan keluarga. Tidak hanya itu, tetapi juga kita harus memasuki kota naga dan menempati suatu tempat. Mata Ye Nantian berbinar, penuh aura. Kita tentu ingin memasuki Longcheng, tetapi tidak sekarang. Kita harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan 5 keluarga besar Longcheng. Ye Chen membuka mulutnya. Chener, apa ide bagusmu? Ye Nantian sekarang sangat percaya pada Ye Chen. Pertama-tama, kita harus menstabilkan kota Longyang terlebih dahulu dan memperluasnya sepenuhnya. Kemudian kita akan membuka industri untuk memasuki Longcheng, dan kemudian kita akan memiliki tempat untuk menetap. Ye Chen tampaknya telah memikirkan semua ini. Ye Nantian membelai janggutnya, mengangguk, dan berkata, baiklah, ya, kita harus lebih stabil dan tidak terburu-buru maju. Bagaimanapun, 5 keluarga Longcheng memiliki fondasi yang dalam, yang tidak mudah untuk dihadapi. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, kakek. Ekspresi Ye Chen sangat serius. Ye Nantian melihat bahwa ekspresi Ye Chen salah. Dia tahu itu bukan masalah kecil, jadi dia berkata, kalian semua datang ke ruang rahasiaku. Ye Fen dan Ye Lin saling memandang, satu demi satu menatap Ye Chen, lalu mengikuti Ye Nantian ke ruang rahasia. Ruang rahasia ini adalah tempat tertutup Ye Nantian. Tidak besar, tetapi seperti aula. Ye Nantian duduk dan berkata, selamat pagi, nak, apa yang begitu penting? Ye Chen melihat ke arah Ye Fen dan Ye Lin, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, cucuku tidak sengaja mendapatkan kitab suci gulungan kilatian di Longshan sebulan yang lalu. Begitu Ye Chen mengatakan ini, seluruh ruang rahasia benar-benar membeku, dan bahkan suara napas pun menghilang. 3 pasang mata menatap Ye Chen, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Kamu, apa yang kamu katakan? Ye Nantian sangat tidak sopan ketika dia berkultivasi seperti itu. Ye Chen menceritakan keseluruhan ceritanya. Tentu saja, mengenai kematian 2 orang kuat itu, Ye Chen tidak mengerti, yang berarti 3 orang saling membunuh. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Kitab suci untuk melatih volume Qi sudah cukup untuk menghidupi sebuah klan. Bahkan keluarga Ye kita bisa mendapatkan harta karun seperti itu. Apakah ini menunjukkan bahwa keluarga Ye kita ditakdirkan untuk menjadi makmur? Ye Lin gemetar karena kegembiraan. Ye Nantian dan Ye Fen juga menghirup udara dingin, yang masih tidak dapat dipercaya. Masalah ini, sama sekali tidak dapat menyebar, sekarang selain kita berempat dan Ling Yun, tidak dapat mengungkapkannya kepada orang keenam.
Ye Nantian berkata dengan sangat serius, Liner, bahkan Xier, mereka tidak dapat memberitahu kita bahwa jika menyebar, keluarga Ye kita tidak akan makmur, tetapi memusnahkan klan. Ye Lin tahu betul betapa pentingnya hal itu bagi keluarga Ye. Meskipun Ye Xi, Ye Tian, dan Ye Wen adalah anak-anaknya, mereka tidak sekokoh Ye Chen, jadi mereka tidak bisa memberitahu mereka untuk saat ini. Aku harus tutup mulut. Ye Lin juga serius, tanpa kecerobohan apapun. Ye Nantian menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika keluarga Ye menjadi keluarga pertama di kota naga, selama orang tua dan anak-anak keluarga Ye dapat mempraktikkan kitab suci. Ye Chen menyalin beberapa salinan volume latihan Qi dan memberikannya kepada Ye Nantian. Setelah Ye Nantian mendapatkan kitab suci, tangan mereka tidak dapat menahan gemetar. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan memiliki hari untuk mempraktikkan kitab suci. Jika kita memiliki kitab suci, tidak akan sulit untuk membangun fondasi di masa depan, tetapi kita masih perlu meletakkan fondasi yang kokoh. Selama periode waktu ini, belum terlambat untuk terus menerobos setelah kita terlebih dahulu menetap untuk berlatih dan mengkonsolidasikan alam di depan. Saran Ye Chen. Chener berkata benar, karena tidak ada kabar dari Qianjia, kita tidak perlu khawatir. Kita harus memperkuat diri kita terlebih dahulu. Ye Nantian tertawa. Setelah itu, banyak orang merasa aneh ketika mereka keluar dari gerbang. Namun, semua orang di keluarga Ye tahu bahwa Ye Nantian telah menerobos ke lantai 8 dari negara Qi yang berlatih, dan hati mereka yang menggantung juga sedikit lega. Long Cheng, 1000 keluarga. Tuan, semuanya tidak baik. Ribuan aula rumah, seorang pria parubaya berkata dengan bersemangat. Apa masalahnya? Bagaimana keluarga Ye sekarang? Ribuan hari jalan yang ringan. Ye Nantian telah menerobos 8 tingkat berlatih Qi. Ye Fen, tuan keluarga Ye, juga telah menerobos 7 tingkat lingkungan pelatihan Qi, dan kekuatan keseluruhan keluarga Ye tiba-tiba meningkat pesat. Pria parubaya itu berkata, apa, Qiantianmo tidak bisa tenang lagi? Berapa lama Ye Nan menerobos lantai 7 negara pelatihan Qi? Ia telah menembus ke lantai 8 latihan Qi, dan kecepatannya luar biasa. Bagaimana bisa secepat itu? Ada perasaan tidak enak di hati Qiantianmo. Kejadian ini menimbulkan sensasi di kota Longyang. Konon mereka tutup lagi. Pria parubaya itu tampak jelek. Beri aku cek yang bagus. Pasti ada yang aneh dengan keluarga Ye. Qiantianmo meraung, dan wajahnya muram. Pria parubaya itu segera mundur dari aula. Wajah Qiantianmo dingin dan mulai berpikir. Keluarga Ye telah dipromosikan begitu cepat, pasti ada petunjuk. Apakah ini berhubungan dengan sekte Zixia? Mata Qiantianmo tenggelam, kegelisahan di hatinya bertambah kuat. Sebulan kemudian, Ye Nantian dan yang lainnya keluar dari Bea Cukai satu demi satu. Semangat seluruh orang berbeda. Medan Qi lebih kuat dari sebulan yang lalu. Dalam bulan ini, Ling Yun telah menembus ke lantai 7 berlatih Qi, dan bahkan lebih tinggi. Di aula keluarga Ye, Ye Chen melemparkan seorang pria setengah mati ke aula. Ye Nantian dan yang lainnya terkejut. Kakek, orang ini telah memantau keluarga Yeku. Aku bertanya padanya. Dia berasal dari 1000 keluarga, dan ada ribuan keluarga di kota Longyang. Ye Chen berkata dengan dingin. Wajah Ye Nantian muram dan berkata dengan dingin, apa tujuan dari 1000 keluarga? Kalian adalah musuh dari ribuan keluarga. Kalian ditakdirkan untuk dimusnahkan. Pria itu masih kaku dan meraung. Ayah, orang ini akan diserahkan kepadaku untuk diinterogasi, dan dia pasti akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ye Lin bangkit dan berkata, baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Aku akan mencari tahu semua 1000 orang lainnya. Ye Nantian berkata, ya, Ye Lin juga orang yang lebih kejam. Dia tidak akan pernah berbelas kasihan kepada musuh, dan membiarkan orang itu bertanggung jawab atas semuanya dalam semalam. Malam berikutnya, keluarga Ye melancarkan operasi perburuan, yang berhasil melenyapkan semua orang yang diatur oleh 1000 keluarga di kota Longyang. Qianjia diperingatkan oleh seorang murid perempuan dari sekte Zixia. Jadi kamu tidak berani berurusan dengan kami secara terbuka. Ye Nantian terkejut mendengar berita tersebut. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, hatinya lebih dari sekadar berdebar kencang. Dalam benaknya, sosok Liu Piaoyue tiba-tiba muncul, dan dia berkata pada dirinya sendiri, apakah itu Piaoyue?
Apakah dia murid Sekte Zixia? Kami tidak ada hubungannya dengan Sekte Zixia. Bagaimana mungkin? Ye Lin ragu. Ye Fen melihat ke arah Ye Chen, dan tampaknya telah memikirkan sesuatu. Awalnya, Ye Chen membawa kembali seorang wanita. Mungkin itu ada hubungannya dengan dia. Tidak peduli apa, Qianjia tidak akan berurusan dengan keluarga Ye kita secara terbuka sekarang, jadi kita bisa melupakannya. Ye Fen mengubah topik pembicaraan. Ya, ini kesempatan yang bagus untuk kita. Bagaimana menurutmu, Chener? Ye Nantian menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum. Cucuku berpikir kita harus melakukannya dalam 2 langkah. Ye Chen berkata, pertama-tama, kita harus menyatukan beberapa kota kecil di dekat kota Longyang, dan mengambil jalan untuk mengelilingi kota dengan kota-kota kecil. Petik 2. Kedua, pada saat yang sama, kita akan memasuki Longcheng. Pertama-tama temukan benteng di Longcheng, yang nyaman untuk pengembangan di masa mendatang. Ye Chen mengatakan rencananya dengan tertib. Rencana yang bagus. Setelah kota-kota di sekitarnya dirobohkan, kekuatan kita semakin kuat. Dari segi sumber daya manusia, sumber daya material, dan kekuatan tempur, kita menjadi lebih dekat dengan 5 keluarga. Ini adalah modal bagi kita untuk memasuki kota naga. Ye Nantian berkata sambil tersenyum puas. Tugas menyatukan kota-kota di sekitarnya terserah padaku. Aku akan menghancurkannya sesegera mungkin. Ye Lin penuh semangat dan mengajukan diri. Ingat, jika kamu ingin pergi ke kota, kamu tidak bisa pergi untuk membunuh kami. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, kamu harus mengirimkannya kepada kami. Baik, ayah. Ye Fen dan Ye Lin berdiri dan berkata, kakek, aku dan ayahku bersama dengan kota naga. Ye Chen membuka mulutnya. Kota naga berbahaya. Ribuan keluarga masih menatap kita. Kamu tidak bisa mengambil risiko. Ye Fen berkata dengan sungguh-sungguh. Ayah, aku bisa membantu industri keluarga Ye untuk mendapatkan pijakan di Longcheng. Ye Chen Xin bersumpah untuk menjadi orang baik. Ye Fen ragu-ragu, dan Ye Nantian berkata sambil tersenyum, karena Chener memiliki kepercayaan diri ini, bawalah dia bersamamu dan lihatlah dunia ini. Hanya saja kita harus memperhatikan keselamatan, dan tidak boleh ada kecelakaan. Ya, bahkan jika aku mengalami kecelakaan, aku tidak akan membiarkan Chener mengalami kecelakaan. Ye Fen sangat tegas. Ye Chenman bersemangat. Dia sudah lama ingin pergi ke Longcheng untuk melihat dan melihat betapa menakjubkannya kota itu. Keesokan harinya, Ye Lin meninggalkan rumah Ye bersama banyak anggota elit keluarga Ye dan langsung pergi ke kota Longtian, yang berdekatan dengan kota Longyang. Ye Chen mengikuti Ye Fen dan bersiap untuk pergi ke Longcheng. Di gerbang rumah Ye, Ling Yun memperingatkan dengan sangat cemas, Chener, ketika kamu pergi ke Longcheng untuk pertama kalinya, ingatlah untuk berhati-hati. Ketika kamu harus bersabar, kamu seharusnya tidak menjadi pahlawan untuk sementara waktu. Apakah kamu tahu itu? Begitu, Ibu. Jangan khawatir. Ye Chen mengangguk. Aku akan menjaga Chener dengan baik, kamu bisa tenang. Lagi pula, kamu belum tahu kemampuan Chener. Ye Fen juga menghibur. Jangan kembali menemuiku jika ada kesalahan di pagi hari. Ling Yun melotot. Garis hitam di seluruh wajah Ye Fen berkata, baiklah, kita pergi. Ibu, adik keempat, aku pergi. Ye Chen menaiki kudanya dan melambaikan tangan. Kakak kedua, jaga dirimu baik-baik. Ye Wen melambaikan tangan untuk melihat Ye Chen pergi, sampai Ye Chen dan yang lainnya menghilang di jalan. Longcheng, salah satu dari 7 kota Zhao, juga merupakan yang terakhir. Di kota naga, selain rumah tuan kota, ada 5 keluarga. Kelima keluarga telah membagi seluruh kota naga. Meskipun rumah tuan kota tidak menempati sebagian kecil wilayah, setiap tahun, kristal roh dan sumber daya lainnya yang disediakan oleh kelima keluarga cukup untuk melampaui salah satu dari kelima keluarga. Masing-masing dari kelima keluarga memiliki caranya sendiri. Semuanya memiliki 8 tingkat latihan Qi. Dikabarkan bahwa para tetua dari beberapa keluarga akan menerobos lantai 9 negara Lian Qi. 5 keluarga besar adalah 5 raksasa Longcheng. Tidak peduli di Longcheng atau di kota-kota sekitarnya, mereka adalah para master yang dapat berjalan mendatar. Tidak ada yang memperhatikan mereka kecuali rumah tuan kota. Ye Fen, Ye Chen dan rombongannya yang terdiri dari 7 orang datang ke gerbang kota naga ketika matahari hampir terbenam. Apakah ini kota naga?
Seperti yang diharapkan, itu akan berkali-kali lebih elegan daripada kota Longyang. Ye Chen melihat tembok kota Longcheng yang tinggi, dan cukup bersemangat. Kota naga adalah yang terlemah di antara 7 kota di negara bagian Zhao. Namun, tembok kota juga setinggi 4 kaki, yang semuanya terbuat dari batu bata hijau. Menara itu lebih megah dan memancarkan cita rasa zaman. Dikatakan bahwa Longcheng memiliki sejarah ribuan tahun. Sejak berdirinya Zhao, pemimpin generasi pertama Zhao, telah berdiri di tanah ini. Namun, negara bagian Zhao telah kehilangan kemakmurannya sebelumnya dan secara bertahap telah dilampaui oleh 3 negara lain di wilayah timur benua Xianyu. Di benua Xianyu, ada 4 kekuatan di wilayah timur, yaitu Zhao, Chu, Siqin, dan Beiyan. Peperangan sering terjadi di antara keempat negara, tetapi sekarang perdamaian telah mereda, tetapi arus bawah melonjak dan gesekan kecil sering terjadi. Mereka semua memiliki ambisi untuk menyatukan wilayah timur. Ada banyak orang kuat di kota naga. Setelah memasuki kota, cobalah untuk tetap bersikap rendah hati. Ye Fen berbisik kepada Ye Chen. Ya, Ye Chen mengangguk dan mengikuti Ye Fen menuju kota. Ada 4 penjaga di gerbang kota, semuanya dari rumah tuan, dan mereka agung dalam baju besi perak. Ada juga banyak penjaga di menara, dengan momentum yang luar biasa. Saat mendekati gerbang kota, Ye Chen tiba-tiba mendengar teriakan kaget dari belakang beberapa orang. Sebuah kereta mewah melaju kencang menuju gerbang, tanpa mempedulikan kenyamanan orang lain. Siapa yang begitu mendominasi? Seseorang mengeluh. Diamlah, siapa yang berani mendominasi kota naga kecuali 5 keluarga dan rumah tuan? Kita tidak mampu menanggungnya. Sungguh penuh kebencian sampai-sampai kita tidak mau mempertaruhkan nyawa kita. Beberapa orang marah, tetapi mereka hanya bisa bergumam. Ye Fen tidak ingin menimbulkan masalah. Dia membawa kudanya ke pinggir jalan dan membiarkan kereta lewat. Siapa yang membuat masalah di gerbang kota? Seorang penjaga berteriak dan menghentikan kereta. Butakan mata anjingmu, anak kita berani berhenti. Anak laki-laki yang bertanggung jawab atas kereta itu memarahi. Orang-orang dari 5 keluargamu benar-benar semakin tidak bermoral, dan tidak memperhatikan rumah tuan kota. Wajah penjaga itu muram. Anak laki-laki itu hendak mulai memarahi, tetapi dihentikan oleh orang-orang di dalam kereta. Tirai kereta dibuka. Seorang pemuda berpakaian emas keluar dan berdiri di kereta sambil mencibir dengan nada menghina, "Ini untukmu. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan membuatmu menjadi mayat segera." Pemuda berjubah emas melemparkan 4 keping kristal merah dan mengenai pengawal itu. Dia menatap pengawal itu dengan sikap yang agak angkuh. Wajah pengawal itu jelek, tetapi pemuda berjubah emas itu tertawa sangat arogan, "Masuklah ke kota." Kereta memasuki kota naga, dan pengawal itu sangat tenang. Orang itu tadi tampaknya adalah putra keluarga Xia. Seseorang berbisik. Keluarga Xia adalah yang paling kuat di antara 5 keluarga. Dikatakan bahwa tuan keluarga Xia akan menerobos lantai 9 dari keadaan Qi yang berlatih. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Petik 2. 80% benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Xia tidak begitu memperhatikan rumah tuan kota? Apakah keluarga Xia tega merebut tahta? Banyak orang berdiskusi. Ye Chen mendengar semua ini dan mengikuti Ye Fen ke kota naga. Dibandingkan dengan jalanan kota Longyang, kota ini lebih dari 10 kali lebih makmur. Toko-toko di kota ini lebih menarik daripada toko-toko pada umumnya. Mari kita lihat, roti kukusnya baru saja keluar dari oven. Jangan lewatkan kesempatan untuk lewat. Barang antik asli harganya murah. Titik. Jalanan penuh dengan segala macam teriakan, menjual apa saja, orang-orang tidak tahan melihatnya. Ye Chen melihat semua yang ada di jalan dengan cara yang aneh, dia juga memikirkan cara untuk menstabilkan industri dengan cepat jika dia ingin memasuki industri di Longcheng. Seluruh kota naga telah dibagi oleh 5 keluarga. Terlalu sulit bagi kita untuk membuka pasar di Longcheng. Ye Fen menggelengkan kepalanya. Terserah orang-orang. Ye Chen tidak begitu tertekan dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, apakah tidak ada sudut mati yang tersisa di seluruh kota naga yang belum dibagi oleh 5 keluarga?" Ye Fen berpikir dengan hati-hati dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, sepertinya tidak ada tempat seperti itu. Kita sudah berlari seharian.
Ayo cari tempat untuk beristirahat dan melihat-lihat. Ye Chen berpikir sejenak. Ye Fen mengangguk, dan 7 orang datang ke sebuah penginapan bernama Huike. Ye Fen dulunya tinggal di penginapan ini di Longcheng. Setelah beberapa orang check-in, Ye Chen berdiri di lantai 2 penginapan dan membuka jendela untuk melihat situasi di jalan. Longcheng benar-benar mewah. Selama kita berhasil membuka pasar di sini, keuntungan di sini pasti akan beberapa kali lebih banyak daripada kota Longyang. Ye Chen merenung. Semuanya sulit di awal. Tentu saja mustahil untuk membuka pasar di wilayah 5 keluarga. Oleh karena itu, Ye Chen membutuhkan tempat yang bukan milik 5 keluarga agar ada ruang untuk pengembangan. Namun, di mana menemukan tempat seperti itu? Di tempat seperti Longcheng, tidak mudah untuk mendirikan kios, apalagi membuka toko. Setelah beristirahat sebentar, setelah makan malam, Ye Fen dan Ye Chen meninggalkan penginapan dan berkeliling di sekitar jalan Longcheng untuk membiasakan diri dengan situasi Longcheng. Di antara ke-7 orang itu, hanya Ye Chen yang pertama kali datang, jadi 5 orang lainnya tidak terlalu asing dengan Longcheng. Jalan ini milik keluarga Sun, yang menempati peringkat ketiga dalam kekuatan keseluruhan dari 5 keluarga di Longcheng. Ye Fen memperkenalkan semua hal tentang Longcheng kepada Ye Chen, sehingga Ye Chen dapat mengetahui lebih banyak tentangnya dan tidak akan menderita kerugian apapun di masa mendatang.